Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Oh, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Hari ini Bu Nisa akan melakukan coaching ya? Iya, Ibu rencananya seperti itu. Oke, saya di sini bertindak sebagai supervisor ya Bu. Nanti saya akan menilai pelaksanaan coaching Ibu ya. Sebelum itu Oh pada iya, Bu. sekarang ini praobservasi ya Ibu. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Eh, Ibu, nanti ada beberapa rubrik yang akan saya nilai. Sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa untuk rubrik penilaian percakapan coaching terdiri dari present. Present itu kehadiran penuh Ibu menyimak apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian mendengarkan secara aktif dengan sungguh-sungguh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ada 3 rubrik yang akan saya perhatikan dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Sekarang yang ingin saya tanyakan Ibu, kompetensi kucing apa yang akan Ibu kembangkan dalam hal ini? Komposen coaching sing kepiye maksudnya, Bu? Kompetensi coaching kan telu toh, present present tuh mendengarkan secara aktif. Present itu tuh kehadiran penuh, nggak ngopo-ngopo tadi. Hmm, Nah, kemudian mendengarkan aktif, jadi ngrungokne, memahami, memberi respon, terus mengajukan pertanyaan berbobot. oh, Kan itu 3 hal. Coaching itu punya 3 oke. kompetensi. Pertanyaan saya, Ibu Nisa, sebelum kita melakukan eh, salah kan malah malahan Ibu Nisa sebelum kita melakukan Kan ngeblank ya toh. gara-gara Bu Nisa ngeblank nyampe Enggak ngeblank. Enggak ngeblank. nggak No, no, apa-apa no, 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 sorry, menyamakan sorry. persepsi ke cemburu sinyalku hilang ya enggak Enggak tuh lancar. oke lancar oke yaudah mulai lagi Assalamualaikum Bu Nisa Waalaikumsalam, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini Bu Nisa Alhamdulillah sehat, semangat dan baik. oh menurut rencana hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Yuli ya Iya, bener Ibu, rencana saya seperti itu. Oh, untuk hari ini saya bertindak sebagai supervisor. Nanti ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan. Ada 3 kriteria ya Bu. Ingat, yang pertama yaitu present, kehadiran penuh Ibu ketika menyimak apa yang diucapkan oleh si Ibu Yuli sebagai coach dan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu. 3 penilaian tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dalam prinsip coaching nanti dengan Bu Yuli, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya? Insya Allah saya akan mengembangkan pada pertanyaan berbobot, Ibu. Oh, selain itu ada lagi Bu, selain pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan? Mendengarkan aktif. Oh iya, mendengarkan secara aktif ya Ibu ya. Dari Ya, 2 Ibu. kompetensi tadi, adakah yang spesifik yang ingin saya lihat observasi dari apa yang Ibu lakukan? Saya inginnya Ibu melihat secara spesifik di bagian pertanyaan berbobot, Ibu. Oh, pertanyaan berbobot ya, Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang Mm-mm. akan Ibu ajukan ke Bu Yuli nanti. Kalau Benar, menurut Ibu. Ibu Ya. sendiri, pertanyaan berbobot itu indikatornya yang seperti apa ya, Ibu ya? Menurut saya indikator untuk mencapai pertanyaan berbobot itu seorang kuci itu mampu menjawab ataupun mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami secara relevan gitu, Ibu. Oh, jadi si coach nanti dengan pertanyaan Bu Nisa mampu menggali-menggali ya, menggali potensinya berupa mampu membuat perencanaan masalahnya terselesaikan dengan baik ya, Bu ya. Benar gitu, Ibu. Oh, begitu. Bagus sekali Bu Nisa. Semoga coachingnya hari ini lancar dan sukses. Kemudian mitra Ibu juga mampu Amin. mendapatkan solusi dengan baik. Terima kasih Bu Nisa. Nanti kita ngobrol lagi ya setelah Amin. pelaksanaan coaching Ibu. Kemudian saya akan mengamati. Terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih juga semangatnya. Ya, sekarang
sekarang Bu Nisa kucing-kucingan karo Bu Yuli. Ya. Ayo kita kucing-kucingan. Saya mau minta Assalamualaikum Ibu Yuli. Kondisi yang kondisi. Kowe nganggo sing endi? Skenario sing ndi? Siji kan? Raiso. Dua. Enggak ada Yang di sampai jadi kucing. Dua toh? Lah sampainya jadi kucing ini dua. Oke. Yang Ya aku udah tak yang buka yang Podo kopinya contekan. satu itu sampai jadi kucing. Wes ndang, contekan wae wes yo. Mbak tinju lo, cium lo nanti kamu. Nah, oke, assalamualaikum Bu Wis Yuli. direkam. wes Wis itu direkam. apa ya. Yo. Assalamualaikum Bu Yuli. Durung fokus yang kondisi yang tak nutol delete iki delete. Mateni Mak Siska. Alah wis urip kayak mau. Bu pirang jam iki kami. Ya lanjut. Iya. Yo, Bu, ulang Bu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya, tetap semangat ya Ibu ya. Iya Bu, tetap semangat. Oke, kira-kira untuk pertemuan hari ini, Ibu mau membahas apa nih? Begini loh Bu Nisa, saya mau membahas tentang kedisiplinan guru-guru di sekolah saya. Menurut saya kedisiplinan guru-guru masih rendah Bu. Gitu. Oke, jadi kita bahas tentang kedisiplinan guru-guru ya Bu ya. Berarti tidak hanya murid aja dong ya yang perlu didisiplinkan. Iya Guru Bu, juga benar. ya Bu ya. Ya. Saya ingin Oke. sekali agar guru-guru lebih disiplin gitu loh Bu. Jadi mungkin saya ingin menggali hal-hal apa yang bisa saya lakukan agar guru-guru memiliki kedisiplinan tinggi gitu loh Bu. Oke, jadi Ibu Yuli itu pengen melakukan sesuatu gitu ya untuk membuat guru-guru disiplin. Iya Bu, saya ingin ada perubahan dari guru-guru di sekolah terkait dengan kedisiplinan diri agar dapat menjadi teladan bagi murid-murid gitu loh Bu. Gitu. Oke, berbicara masalah kedisiplinan guru, kira-kira kenapa nih Bu Yuli kok menganggap guru-guru yang ada di sekolahnya Bu Yuli itu kurang disiplin gitu? Kira-kira apa sih indikatornya Ibu Yuli mengatakan guru tidak disiplin itu gitu? Menurut pengamatan saya, masih banyak guru-guru yang sering datang terlambat, menunda-nunda masuk kelas saat jam pelajaran, tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan tepat waktu, gitu Bu. Oke, berarti menurut Bu Yuli itu mereka atau guru-guru yang di sekolah Bu Yuli itu kurang disiplin mengenai waktu, begitu ya Bu ya? Iya Bu, menurut saya guru-guru yang ada itu harus tepat waktu datang ke sekolah, tepat waktu masuk kelas saat jam pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu juga Bu. Oke, siap. Jadi dealnya guru disiplin itu harus tepat waktu ya dalam segala hal gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Oke, kalau kita gunakan level atau skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di sekolahan Ibu gurunya itu di level berapa Ibu? Kira-kira di antara level 5 sampai 6 lah Bu. Karena di antara guru-guru itu tidak sama Bu levelnya. Masih Oke, banyak oke. yang datang terlambat ke sekolah. Oke, sekarang ada di level angka 6. Kalau mau mencapai 10, sepertinya agak sulit ya Bu ya mewujudkannya. Terus kira-kira Ibu ingin melihat guru-guru Ibu itu berada di level berapa Bu? Saya kira di angka 8 cukup lah ya Bu. Gitu ya Bu ya. Ya yang penting ada peningkatan sih ya menurut saya. Nah, oke, selanjutnya kira-kira menurut Ibu apa nih yang akan Ibu lakukan agar dapat mencapai angka tersebut? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan sih Bu. Gimana caranya bisa membuat guru-guru lebih disiplin. Gitu, oke. Kira-kira nih, Bu Yuli pernah nggak sih berbincang gitu atau berdiskusi gitu dengan guru-guru tentang kedisiplinan sekolah? Sebenarnya sih
Saya pernah juga mengobrol tentang kedisiplinan dengan Bapak Ibu guru. Mm-mm. Nah, terus di dalam diskusi tersebut sebenarnya ada kan ya Bu waktu saling sharing, saling berbagi gitu kan ada ya Bu ya mengenai disiplin itu. Iya, Bu. Bahkan saya juga sudah melakukan diseminasi budaya positif bersama Bapak Ibu guru. Wah, keren juga ya Bu ya sudah adanya diseminasi juga. Berarti kan apa namanya seharusnya sih udah ada bekasnya dari diseminasi itu ya Bu ya. Iya Oke, sih, Bu. selanjutnya. Mm-mm. Kadang-kadang saya tanya juga sih alasan apa, kenapa terlambat, seperti itu. Gitu. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol pernah nggak sih bertanya kenapa kenapa apa namanya guru-guru itu jawabannya apa ketika bertanya seperti itu? Jawaban dari guru tersebut kenapa kok terlambat gitu misalnya. Jawaban mereka beragam sih, Bu. Ada Oh yang gitu. terkadang jawabnya itu karena sibuk di rumah, ada juga yang karena Hmm. ada kepentingan mendadak, seperti itu. Oh, jadi intinya sih guru-guru itu mau terbuka ya Bu ya sebenarnya kalau dikasih apa waktu untuk sharing, diskusi gitu. Iya, Bu, sebenarnya masih bisa diajak sharing gitu. Jadi mungkin sepertinya saya bisa sih, Bu, mengajak diskusi Bapak Ibu guru untuk membahas masalah kedisiplinan ini dari hati ke hati agar nanti ada perubahan. Siap-siap. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan personal gitu ya Bu ya, terlebih dulu gitu ya untuk membantu guru-guru agar lebih disiplin gitu ya. Iya, Bu. Oke oke. Kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu lakukan untuk membuat guru-guru jadi disiplin? Saya rasa perlu ada kesepakatan bersama dengan semua guru dalam forum khusus seperti itu ya Bu, sehingga nanti dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang wajib kita laksanakan secara bersama-sama. Oh gitu. Jadi akan adanya apa namanya mengusulkan ke kepala sekolah ya Bu ya ketika di forum rapat ada pembahasan mengenai kedisiplinan tersebut gitu ya Bu ya. Iya Bu, biar semuanya paham akan tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Iya, bagus banget sih Bu. Jadi kan nanti semuanya bakal beragam. Bagaimana sih alasannya, kemudian bagaimana sih solusinya gitu kan akan nemu ya Bu ya kalau di forum rapat gitu ya. Iya Bu. Oke. Dari rencana-rencana tadi, kira-kira rencana mana ya yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu nih? Saya rasa lebih ke pendapat personal dulu deh, ya Bu ya, agar suasana lebih Hmm. cair dan akrab. Kesadaran dari mereka, dari hati. Jadi nanti pas rapat tidak ada guru yang merasa terintimidasi seperti itu sih Bu. Oh gitu, bagus juga tuh Bu. Pendekatan personal itu memang bagus banget sih buat apa namanya, buat kemajuan dalam proses pendidikan gitu ya Bu. Jadi memang yang akan dilakukan yaitu pendekatan personal dulu gitu ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa. Kira-kira kapan nih rencana tersebut akan dimulai Bu? Untuk rencana tersebut secepatnya lah ya Bu ya, mungkin bisa mulai besok. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman kesepakatan di forum rapat. Oke, jadi untuk menyelesaikan hal ini, Ibu memiliki dua rencana ya untuk dilakukan yaitu pendekatan personal dan pembuatan kesepakatan di forum rapat, gitu ya. Iya Pak, iya Bu, benar Bu. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu dalam melaksanakan rencana itu? Mungkin kira-kira sekitar 2 pekanan lah ya Pak Anu ya Bu ya, kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di ujung sesi nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Kalau tadi kan saya masih bingung ya Bu, karena saya tidak tahu hal apa yang bisa saya lakukan agar guru-guru lebih disiplin. Tapi setelah saya ngobrol, sharing dengan Ibu, ternyata saya jadi tahu hal-hal yang mungkin bisa saya lakukan untuk membantu guru-guru lebih disiplin, seperti itu sih Bu.
Oke deh, nanti sampai ketemu dua minggu lagi ya Bu. Saya pengen nanya cerita dari Bu Yuli deh mengenai perubahan tersebut, aksi tersebut, begitu ya Bu Yuli. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, siap Bu. Terima kasih, kembali kasih Bu. Iya, sama-sama. Dadah Bu Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nisa. Yuk, sekarang saya sama Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu Siska. Alhamdulillah, coachingnya sudah berjalan dengan lancar hari ini. Gimana menurut Ibu hari ini? Menurut pendapat Ibu itu gimana performa Ibu hari ini? Kompetensi-kompetensi yang Ibu mau gali sudah belum menurut Ibu? Kalau menurut saya tadi sih insya Allah sudah ya Bu ya, sudah apa namanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa sih Bu yang perlu digali yaitu mengenai pertanyaan berbobot atau respon pertanyaan berbobot untuk si coach gitu Ibu. Oh, oke. Itu performa Ibu ya menurut Ibu. Boleh saya menyampaikan berdasarkan Iya. pengamatan data saya? Boleh Ibu Oke. silakan. Ini dari pengamatan proses coaching sama Ibu Yuli tadi ya, ini hasil pengamatan saya, Ibu sudah menggunakan alur tita dengan baik, di awal sudah ada tujuan yang jelas, kita ini mau bicara kemana, tujuannya apa, mendisiplinkan guru ya Bu ya, itu sudah terlihat di awal, kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya berdasarkan pengamatan saya itu juga sudah baik bagian yang menentukan identifikasi. Ibu sudah menanyakan tujuan, indikator, levelnya. Nah, saya sampai mencatat ini ada 10 pertanyaan berbobot Ibu menurut saya. Dan saya tadi lihat Bu Nisa ketika pertanyaan eh, ada bagian Ibu Nisa itu memberikan waktu jeda ketika pertanyaan ketujuh kalau nggak salah yang menyatakan Bu Yuli bahwa oh terlambat itu karena apa gitu. Ketika Bu Yuli masih berpikir, Bu Nisa sudah memberikan waktu keheningan atau jeda bagi Bu Yuli untuk memikirkan kembali apa yang sedang terjadi gitu. Ibu sudah sangat baik, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya dengan baik, meresponnya dengan baik. Saya lihat dan Ibu juga sudah mampu menggiring pertanyaan-pertanyaan itu sehingga Bu Yuli sendiri mampu menemukan solusinya dengan baik dan mampu membuat perencanaannya dengan baik. Itu penilaian dari saya ya Bu ya. Kalau berdasarkan tadi itu hasil dari saya ya Bu ya. Eh, Berdasarkan kompetensi yang sudah Ibu rencanakan, ada nggak yang mau Ibu kembangkan lagi? Hmm, dalam proses coaching tadi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mengenai presence ya Bu ya, kehadiran penuh ya Bu ya. Iya. Jadi dalam sebuah coaching itu kita itu seharusnya dalam keadaan yang benar-benar tidak terpengaruh dengan semua hal gitu. Misalnya dalam keadaan kita marah dengan orang itu, misalnya kita bawa-bawa kita nggak perlu gitu ya Bu. Jadi mungkin yang akan saya dalami itu mengenai presence tadi Ibu gitu. Oke. Coachingnya sudah berjalan dengan baik, ke depannya Ibu sudah punya perencanaan. Ini sangat bagus Bu Nisa. Kedepannya pasti Ibu bisa membantu mitra-mitra Ibu, rekan sejawat untuk melakukan coaching sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus berkembang, terus bersemangat Bu Nisa. Terima Amin. kasih atas supervisi hari ini. Untuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu Siska.